Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kini kita masuk ke segmen Kreatab. Dan kali ini di Kreatab kita akan membahas mengenai ekspansi startup berbasis bengkel dalam ekosistem kendaraan listrik. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Martin Rehan Suryo Husodo, beliau adalah CEO dari Otoclicks. Apa kabar Mas Martin? Baik, Mas Reza. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita sehat selalu ya Mas Martin ya. Amin, Oke, amin. ingin mengupdate terlebih dahulu tentunya dari point of view Anda sebagai salah satu player di industri auto service lah ya. Hmm, hmm, Pertumbuhannya industri ini sejauh ini seperti apa, Mas Martin? hmm. Ya mungkin seperti kita tahu atau dari kita baca berita ya, memang kalau kita bicara terkait pasar otomotif kan secara general tahun ini mengalami kelesuan yang cukup parah dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat penjualan mobil baru dari dealer ke konsumen dari Januari sampai dengan Mei 2024 ini mengalami penurunan sebesar 14,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Otomatis dengan penurunannya penjualan mobil ini, mobil baru akan juga berdampak ke auto servicing juga. Meskipun kalau kita katakan di layanan purna jual, tidak sesignifikan dampaknya dibandingkan dengan penjualan mobil unit baru. Karena namanya perawatan mobil atau namanya kendaraan servis itu merupakan kebutuhan. Otomatis banyak konsumen masih memerlukan perawatan kendaraan itu. Itulah mengapa sebenarnya posisi otomotif purna jual ini masih dengan posisi yang cukup kuat. Meskipun memang bagi konsumen itu berusaha melamakan atau hanya memprioritaskan perawatan-perawatan yang memang menjadi sesuatu yang paling signifikan dan mengurangi kebutuhan lainnya. Yang impactnya secara market juga pun mulai shrinking sedikit meskipun tidak sebesar penjualan atau pasar di penjualan mobil unit baru. Artinya memang kebutuhan masyarakat akan service yang Anda hadirkan ataupun mungkin pemain di sektor auto service ini kemudian masih tinggi begitu ya. Lalu Benar, benar. trennya sekarang kan masyarakat sudah mulai aware terkait dengan keberadaan dari electric vehicle gitu ataupun mobil listrik. Nah, bagaimana sih Anda melihat peluang ini sebagai sebuah market yang cukup potensial atau kemudian masih kalau kita bandingkan dengan mobil konvensional gitu, masih banyak marketnya yang di cater adalah yang mobil konvensional karena mungkin orang yang punya mobil listrik belum banyak juga gitu dan kondisinya pasti masih baru. Nah, Anda ngelihat Ya. ini seperti apa? Nah, kalau kita lihat kendaraan listrik ya, namanya jumlah komponen di kendaraan listrik itu pasti jauh lebih sedikit dibandingkan kendaraan konvensional. Secara angkanya kurang lebih rasionya sekitar hanya 10%-nya saja. Otomatis sebenarnya itu banyak kebutuhan perawatan di kendaraan listrik itu akan berbeda. Dan itu saat ini banyak juga kendaraan listrik yang saat ini melakukan perawatan memang masih mencakup di hanya bengkel resmi karena ada garansinya. Ini sebenarnya melihat kesempatan yang luar biasa karena kan kita lihat sebenarnya kendaraan listrik yang saat ini ada di Indonesia kan merupakan produsen-produsen yang berbeda nih dibandingkan produsen-produsen mobil konvensional sebelumnya, banyak yang dari Cina, Korea maupun juga dari Vietnam juga. Yang kita lihat sebenarnya ini juga saat ini mereka sedang meningkatkan market share di mereka, yang otomatis itu sebagai kita yang membantu bengkel-bengkel umum atau kita di pasar yang non bengkel resmi itu membuka kesempatan yang signifikan untuk bagaimana support produsen-produsen mobil baru ini ketika masuk ke Indonesia. Karena melihat mereka infrastruktur purna jual mereka itu sangat masih in development. Itulah mengapa kita menjadi bengkel non resmi itu menjadi supporting pilar yang bisa membantu mempercepat adopsi kendaraan listrik ini. Karena gimana pun kalau kita ngomong konsumen ketika membeli kendaraan listrik, otomatis di luar harga, di luar kualitas, di luar baterainya, hal keempat yang paling penting juga ditanyakan bengkelnya di mana. Jadi kita lihat sebenarnya ini kesempatan yang sangat besar untuk bengkel non resmi yang sebelumnya tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan perawatan selama masa garansi. Ini menjadi kesempatan yang signifikan. Ditambah, namun memang ada beberapa adaptasi yang harus dilakukan oleh bengkel non resmi ini karena gimana pun teknologinya juga berbeda, dibutuhkan edukasi yang lebih tepat lagi. Itulah mengapa sebenarnya itu menjadi kesempatan yang cukup besar bagi bengkel-bengkel non resmi untuk melakukan adaptasi sebagai supporting pilar untuk produsen-produsen kendaraan listrik yang baru saat ini memasuki pasar Indonesia. Oke, statement yang Anda baru saja sampaikan mengarahkan saya untuk kemudian menanyakan pertanyaan berikut ini ya, untuk melayani segmen electric vehicle. Penyesuaian apa yang dilakukan oleh Otoclicks? Karena kalau nggak salah sudah ada kerjasama dengan produsen-produsen electric vehicle ya, sebagai bengkel tidak resmi, tapi kemudian bekerja sama official dengan brand-brand itu. Seperti apa, Ya, Mas?
Jadi memang kebetulan kita di Autoclicks ini kan sebelumnya memang seperti perusahaan lain fokus ke mobil konvensional. Kita membangun ekosistem bengkel di Indonesia untuk melayani perawatan mobil konvensional atau kendaraan konvensional. Nah, sekitar di awal akhir pertengahan tahun lalu kita memulai ekspansi bisnis kita untuk membantu melakukan perawatan untuk kendaraan listrik, dimulai dengan two-wheeler EV dulu yang kita kerjasama dengan Segway dan juga Alpha One, dan terakhir memang kita mulai ekspansi juga ke kendaraan bermobil 4 ya, ke roda 4, yaitu si VinFast sebagai tahap pembicaraan untuk membantu after sales bagi mereka, karena kita lihat banyak kendaraan-kendaraan listrik yang saat ini masuk ke Indonesia seperti yang saya share sebelumnya. Fokus utama mereka saat ini adalah bagaimana meningkatkan market share. Dan ketika mereka mau ekspansi, salah satu hal infrastruktur di luar charging station adalah juga after sales. Dan membangun after sales network itu bukan sesuatu yang cepat. Jadi untuk membantu mereka agar bisa meningkatkan adopsi kendaraan listrik lebih cepat, bagaimana kita menggait kerjasama dengan mereka untuk menggunakan ekosistem yang kita sudah bangun untuk memberdayakan bengkel-bengkel kita ini untuk bisa melayani kendaraan listrik juga, dan ultimately juga impact membantu produsen-produsen itu mempunyai after sales yang cukup luas dalam melakukan perawatan di kendaraan listrik mereka yang terjual. Jadi itu merupakan salah satu adaptasi yang kita lakukan, dan otomatis dengan kita melakukan ini, karena kita ngomong kendaraan listrik banyak bersangkutan dengan software, electrical, otomatis edukasi terhadap bengkel non resmi ini juga harus kita lakukan. Bagaimana kita Autoclicks di sini memposisikan untuk membantu, mentraining, mengedukasi bagaimana melakukan perawatan kendaraan listrik itu. Atau paling simpelnya contoh, melakukan perawatan kendaraan listrik itu tidak bisa seperti perawatan mobil konvensional yang bisa pakai tangan saja. Harus menggunakan gloves, insulated gloves dan lain-lain, karena bisa berdampak cukup signifikan. Jadi hal-hal edukasi inilah yang kita harus lakukan ke bengkel mitra-mitra kita yang menjadi supporting bila untuk produsen-produsen kendaraan listrik yang sedang memasuki di Indonesia saat ini. Ya, yang jelas kalau dari point of view mereka yang memiliki kendaraan listrik itu, ketika kemudian merawat kendaraannya di bengkel tidak resmi tapi sudah melakukan kerjasama dengan officialnya gitu, menjadi lebih nyaman gitu rasanya ya. Baik, Mas Martin, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini karena kita harus jeda sejenak, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan saya masih berbincang bersama Mas Martin Rehan Suryohusodo, CEO dari Autoclicks. Tadi walaupun memang sudah dibahas sedikit mengenai servis apa yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang menservis mobil listriknya ke Autoclicks ataupun mungkin ke mitranya gitu ya. Perbedaan jenis servisnya antara kendaraan konvensional dan juga electric vehicle seperti apa, Mas Martin? Ya mungkin kalau kita bicara dengan kendaraan listrik, otomatis kan namanya engine-nya udah tidak ada ya, internal combustion engine-nya. Jadi namanya pergantian oli, pergantian busi itu otomatis sudah tidak ada lagi di kendaraan listrik, yang terkadang disubstitusi dengan penggunaan baterai itu. Nah, jadi ada banyak perbedaan otomatis dengan komponen yang juga berkurang. Jadi ada perubahan yang perawatan mobil di ICE vehicle atau mobil konvensional lebih banyak bersangkutan dengan pergantian komponen, sedangkan di kendaraan listrik lebih bersangkutan dengan pembersihan dan jasanya. Otomatis tetap juga ada persamaan. Contohnya, namanya kendaraan listrik dan juga kendaraan konvensional, dua-dua masih membutuhkan shock absorber, steering system, yaitu kaki-kaki, ban, dan lain-lain. Ditambah lagi, di kendaraan listrik, posisi kendaraan itu jauh lebih berat dibandingkan kendaraan konvensional karena posisi baterainya yang ada di bawah. Otomatis artinya dampak terhadap shock absorber itu lebih signifikan, yang bisa melakukan pergantian yang lebih sering. Jadi memang ada persamaan dan juga ada perbedaan terhadap dua kendaraan itu. Namun perbedaan dua hal yang paling signifikan. Satu, kendaraan konvensional ketika melakukan diagnosa dapat dilihat melalui komponennya. Sedangkan di kendaraan listrik dibutuhkan onboard diagnostic atau engine untuk scannernya untuk mengecek dari seluruh sensor kendaraan, isunya di mana. Ini yang menjadi sebenarnya gap terbesar di bengkel non resmi, yang banyak sekali mereka tidak mengetahui cara melakukan atau menggunakan software tersebut untuk mengecek sensor mana yang rusak dan bagaimana melakukan penggantinya. Kedua adalah lebih ke proseduralnya, termasuk cara membuka bahkan kap mesin untuk memegang komponen-komponen tersebut. Yang tadi saya sempat share, harus menggunakan sarung tangan yang insulated dan lain-lain. Itu merupakan prosedural yang behavior juga harus dilakukan perubahan secara sekilas ya. Oke.
Nah, ini berarti kalau bicara mengenai bagaimana upaya untuk membaca potensi dari market EV, training atau mungkin bagaimana melengkapi skill set dari SDM, dari bengkel-bengkel mitranya dari Otokliks ini juga menjadi satu hal yang penting ya. Bagaimana sebetulnya dari produsen sini juga mungkin menghadirkan ataupun mungkin mendatangkan langsung lah untuk memberikan training agar dalam tahap service gitu sesuai dengan ya produknya gitu electric Ya, vehicle sendiri. jadi sebenarnya tiap produsen ketika kita kerjasama akan memberikan kita kesempatan untuk melakukan training ke tim kita sendiri. Jadi memang di Otokliks kita juga mempunyai tim trainer juga yang nge-train mekanik kita sendiri ataupun mekanik luar. Yang di sana kita bukan hanya training dari segi teknikal, prosedural, bahkan juga dengan spare part-nya. Karena kan banyak spare part kadang belum tersedia di Indonesia untuk kendaraan listrik itu. Kita berusaha mencari komplementarinya atau compatibility dengan spare part lain. Dari sini kebetulan kita memang dilakukan training itu, kita mengkonsolidasi semua material itu yang kita gunakan untuk training ke bengkel-bengkel mitra kita. Bahkan juga kita juga melakukan kerjasama saat ini dengan SMK dan BLK untuk nge-share knowledge kita dengan mereka menugaskan beberapa orang mereka internship di bengkel kita juga. Jadi itu memang salah satu, karena kita dimanapun namanya sumber daya manusia itu menjadi sangat penting di bisnis perbengkelan itu. Jadi itu yang memang telah kita disupport dan dilakukan gitu. Baik, sudah sekian lama beroperasi untuk Otokliks sebagai perusahaan rintisan, sejauh ini profitabilitasnya seperti apa? Ada target soal profitabilitas dan mungkin target ke depan seperti apa, Mas Martin? Jadi memang Otokliks sendiri udah berdiri dari Agustus 2019, kita udah ekspansi di lini bisnis beberapa yang memang kebetulan beberapa lini bisnis kita pun sejak tahun lalu udah actually reach profitability. Yang memang target kita tahun ini secara keseluruhan perusahaan akan reach profitability dan fokus kita ke depannya adalah memang mengembangkan memberdayakan bengkel-bengkel ini untuk bisa meningkatkan competitiveness mereka dibandingkan bengkel resmi dengan mereka dari segi spare part kebutuhan, dari segi kebutuhan pelayanan konsumen maupun itu mobil konvensional, mobil listrik, itu menjadi fokus pilar kita agar kita bisa mengembangkan Otokliks punya brand sebagai trusted brand di seluruh jaringan bengkel kita di layanan purna jual otomotif. Baik, menarik tapi kemudian waktu kita sangat terbatas. Mas Martin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Ya, terima kasih banyak. Baik, dan pemirsa sebelum kita akhiri, kali ini kita akan kembali menyimak data dari pergerakan IHSG sejauh ini pasca tadi dibuka di perdagangan sesi 1. IHSG sempat menyentuh level tertingginya level 7321,071. Namun kemudian melemah sejauh ini, tembus lagi kemudian ke level 7.200-an ya, 0,39% melemah. Kemudian top losers ada Boga, Pool, PSAB, Buka, Dewa, Telkom, Antam, BBYB, dan juga Labs. Top gainers ada Adaro, PTBA, ICA, BSBK, ITMG, Guna, ADMR, IOTF, Indi, dan Itma. Ya, pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang sesaat lagi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.